saya melihat ada sosok tinggi besar itu siapa ya? Korbankah juga? Selain Itu saya kurang tahu. tinggi besar dan hitam. Oh iya, itu ada di belakang rumah saya dekat pohon pisang. Seperti gundurwo ya? Seperti genderuwo. Iya. Saya lihat ada di sini. Karena saya mencium aroma yang tidak sedap di sini. Ada bau bangkai, mayat, bau jenazah yang baru meninggal juga, dan bau sosok seperti bau kentang busuk, seperti bau amis juga, seperti bau darah. Dan ini berbulu semuanya, dan kukunya panjang. Ini sosok ini adalah korbannya atau makhluk-makhluk yang ada di badannya Ibu Eti, Roy? Saya lihat ini sosok yang badannya di Ibu Eti karena dia suka melakukan ritual. Jadinya banyak orang yang halus, orang-orang halus pada muncul dan ngerubutin dia. Satu persatu muncul semuanya. Banyak bulunya. Bulunya genderuwo. Kamu kok padahal ya, kalau saya lihat kamu nggak ada penampakan mistis dan menyeramkan. Tetapi hatinya ibu begitu menyeramkan loh. Korbannya banyak sekali. Ada suara aneh di sini ya tampaknya. Kamu dengar nggak, Bayu? Di sini ada genderuwonya muncul nih. Ah, di sebelah mana, Roy? Deket sini? Tunggu sebentar, saya selesai. Ada di ruangan ini? Ada di ruangan ini. Di dekat Ibu Eti? Sebentar. Kamu membawa apa ya kain putihnya itu? Saya membawa kembang biasa saya mandi setiap malam Jumat, dan bunga kantil yang saya makan, dan minyak yang saya pakai setiap saya menemui seorang laki-laki. Bolehkah saya lihat? Kita glove. Minta glove. Sebentar, taruh situ dulu. Ya. Terima kasih. Kamu udah pakai ini berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Oke. Susuknya ini atau makhluk-makhluk ini? Sekaligus Susuknya. ya? Begitu pasang susuk ada makhluk-makhluk itu, Roy? Betul. Karena ada ritualnya. Ada ritualnya. Begitu ada pasang susuk, tiba-tiba langsung muncul. Begitu langsung pasang, muncul lagi. Saya boleh buka? Iya. Saya minta izin untuk buka ya. Di sini terlihat bunga-bungaan dan minyak juga. Kamu bagaimana melukai orangnya seperti itu ya? Gimana caranya, Bu, biasanya? Sebelum saya menemui pria itu, saya mandi dulu dengan kembang 7 rupa ini. Saya makan bunga kantil ini. Setelah itu saya pakai minyak ini di alis saya. 3 kali usapan. Supaya orang menarik ya? Iya, Setelah itu, makan bunga? iya. Kamu datang ke sini motivasinya apa ya, Bu Eti ya? Sebelum saya ingin berubah, saya ingin mengakhiri semua ini. Saya nggak ingin seperti itu terus-menerus. Dan semakin banyak lagi korban saya.
Saya ingin mengakhiri ritual saya sehingga tidak banyak korban lagi gitu ya. Iya. Karena saya tidak ingin apa saya lakukan nanti tertimpa sama anak-anak saya. Apa jadinya kalau misalnya minyak ini saya sita lalu saya masukkan ke sini? Dan saya berantakin semua ini ke sini, ke sana dan kemari. Apa jadinya? Saya ngerasain ada energi di sini. Kalau saya undang, datang. Semuanya datang. Siapapun energi yang ada di sini datang. Dan akhiri semuanya. Hilang, pergi. Keluar dari tubuh Ibu Eti. Saya ngelihat Ada apa, Roy? di situ Makhluknya seperti apa? Ada makhluk yang bagaimana? ada genderuwo. Tapi mulai masuk ke daerah penonton saya. Aduh, teman-teman, jangan ada yang kosong. Tolong bantuin. Aduh. Kenapa? Aduh. Masih ada lagi satu lagi. Satu lagi kemana, Roy? Saya merasakan ada energi gaib yang mau menyerang Bayu. Loh. Kamu jauh-jauh sebentar. Dan bintang tamu saya ingin diganggu. Kamu tolong dong. Kamu jangan melawan seperti itu. Bantuin hilangin. Kamu yang ngundang, bukan? Kamu yang ngakhiri juga. Sebenarnya ini udah ikut dari pohon pisang. Satu lagi dari yang lain. Terus meninggal juga kan. Coba dong kau bentak mereka sekarang supaya pergi. Sekarang. Saya minta yang ada ikut dengan saya. Keluar. Kalian pergi, keluar. Keluar yang kenceng. Keluar. Saya minta kalian keluar semuanya. Oh my God. Sudah agak jeda dikit deh. Ada muncul. Kalau saya banting ini, apa yang terjadi? Baik. Saya... Ya. Siapa kamu? Kamu penghuni Ibu Eti. Bayu, di sini ada salah seorang arwah yang masuk lagi. Ada di sebelah Baik. mana, Roy? Sini. Bentuknya? Anak kecil. Hah? Kamu pernah ngelakuin... Iya, Iya. Berhubungan dengan pacar saya. itu. Mama, kos Dede dibuang. Mama, Dede kok dibuang? Kenapa kau buang? Ini mamanya. Iya. Ya ampun. Kamu gara-gara kamu nggak suka lagi mau dibuang. Nggak boleh dong. Anak bayi, Roy. Anak kecil. Udah 10 tahun jadinya. Mama, Dede kenapa dibuang? Apa yang dia mau, Roy? Dia mau ibunya stop untuk lakuin ini karena dia makin menderita akibat perbuatannya. Oke. Saya mengerti dedenya ini memang tidak diinginkan sejak dari kandungan lalu dibuang.
dia juga ikut kemana-mana sama Ibu Eti. Mama jangan pakai minyaknya lagi, kasihan Dede. Betul. Kalau 2 bulan jangan-jangan bentuknya yang ini, yang belum sempurna mata satu bukan? Bukan, beda lagi, banyak Beda lagi. banget. Banyak berarti ya. Hati-hati daerah sekitar situ ya. Hati-hati. Susuknya dari sebelah mana, Roy? Kalau Roy lihat. Yang dipasang. Susuknya saya lihat ada di jidat dan di daerah di sini, dan di tangan. Kuat sekali, sangat-sangat kuat sekali. Benar Dan di situ, banyak. Bu Eti. Iya. Saya kasih PR dan tugas. Kamu harus bantuin supaya bahagia arwahnya. Gak mau tahu gimana caranya sang sosok pocong ini hilang dari tubuh kamu. Saya sarankan untuk melakukan pelimpahan jasa atau kamu berdoa untuk dia dan melakukan kebaikan untuk dia supaya dia bisa tenang arwahnya. Rohnya gentayangan loh. Kemudian satu lagi di pohon pisang sana. Saya ngelihat itu memang udah nggak bisa dia papain, tapi kalau misalnya Ibu Eti melakukan ritual, makin terus ritual. Bukan hanya 3, tapi 4, bahkan 10 ada di studio ini bisa mampir. Dan bisa seperti ini loh. Seperti itu. Mencekik orang. Berbahaya. Ya, Ibu Eti. Iya. Hati-hati. Ini apa yang harus dilakukan Bu Eti, Roy? Jadi, Roy mohon supaya jangan ada lagi korban lagi. Dan nggak usah pakai yang kayak gituan yang serem-serem. Terus udah gitu banyak, Kak, kita doain ini justru. Karena dia masih gentayangan arwahnya. Gentayangan itu karena dendam juga sama Mbak Eti karena Betul. sempat dipermainkan gitu. Jadi ngikutin Ngikutin Mbak Eti. terus. Belum sempurna. Apapun agama kamu, apapun tradisi kamu, lakukan sesuatu yang kamu percaya untuk bantuin arwah tersebut supaya bisa menyeberang ke tempat yang dimensi yang berbeda. Bantuin supaya mereka ini hilang. Cuma kamu sendiri yang bisa. Dan susuknya itu akan keluar sendiri jika dia beribadah dengan sungguh-sungguh lalu mencuci muka, tiba-tiba langsung copot. Satu-satu akan lepas. Satu-satu akan lepas. Ini adalah 1 dari 15 korban Ibu Eti. Gitu. Apa masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lain, Roy? Masih ada lagi yang lain, termasuk janin yang tadi itu sebenarnya sosok korban. Dan dia baru mengakui, ya janin anak itu sayang sekali. Kalau dia bisa lahir, dia mungkin udah umur 10 tahun sekarang ya. Bu Eti apa rasanya sekarang? Masih berat? Masih belum bisa lepas? Jujur, sebetulnya saya masih ingin membalaskan hati saya sama laki-laki. Membalas dendam lagi. Karena saya merasa belum puas. Tapi, kalau saya ingat anak-anak saya benar-benar ingin mengakhirinya. Iya, Ibu ada anak cewek, ada anak cowok. Kalau masa depan mereka justru malah terganggu karena putusan Ibu gimana? Jadi dendamnya harus dihilangin dulu kayaknya ya. Iya. Jadi istilahnya dijernihin dulu hatinya. Kalau sekarang kan mau berbuat baik juga karena kehalang dendam itu mungkin jadinya berat. Nggak bisa ya, jadinya. selalu ada keputusan salah yang Iya, diambil karena ada dendam itu dasar pikirannya. Dasar Hilangin keputusan. dendam. Iya. Hilangin dendamnya. Gimana caranya, Roy? Apa yang harus dilakukan Ibu Eti? Setiap hari, setiap bangun pagi, kau pikirin yang bagus-bagus. Misalnya kan kau pikirin dendam. Tapi kau pikirin satu hal yang buat kamu bersyukur. Setiap pagi, oh saya bersyukur saya masih bisa lihat. Daripada dia cuma satu mata. Terus setiap besok paginya saya bersyukur saya masih punya tangan 2. Setiap hari, lakuin deh. Dan hilangkan dendam. Pasti lama-lama hilang dendamnya kalau kamu kayak gitu terus, Ibu Eti.
Oke, semua berawal dari hati. Iya. Mudah-mudahan dengan ibu bersih hatinya, dendamnya hilang. Mungkin ada ganjelan selama ini karena ibu punya rasa salah, belum minta maaf dengan para korbannya. Iya. Kalau malam hari ini misalnya di luar sana korbannya ada yang melihat Ibu Eti, ibu mau nggak minta maaf ke kamera, minta maaf ke mereka? Saya mau. Silakan, ibu anggap itu hari depan, ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Untuk para korban saya yang di sana semuanya, saya minta maaf. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya benar-benar minta maaf. Saya akui apa yang saya lakukan salah. Jadi malam ini saya katakan, saya mohon maaf. Apa-apa semua yang telah saya lakukan sama kalian semuanya, maupun keluarganya. Saya minta maaf. Saya benar-benar mengakui saya salah. Sudah, Mas. Ada yang mau disampaikan, Aurora? Kalau saya sih mungkin tadi kan ya namanya kita punya anak, pasti kan apa yang kita tua ya itu yang akan kita dapat. Jadi ingatnya ya di situ tadi kan udah inget ke situ ya. Terus alangkah baiknya mencoba cari pasangan yang benar-benar bisa jadi imam, membahagiakan ke depannya gitu. Mungkin sekarang belum ketemu aja jodohnya ya. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan cepat dapat ketemu dan bisa membimbing Mbak Eti juga bisa jadi lebih baik lagi. Itu dia. Kekuatan yang kuat itu bisa Iya. menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik gitu. Mungkin ibu bisa bayangin lagi nih kalau misalnya ibu terusin apa yang ibu lakuin. Ini Roy boleh dijelasin nggak Roy? Ini Iya. apa lagi, ada apa aja Roy? Ini yang saya lihat sih. Mulai berkurang satu persatu, mulai hilang satu persatu. Saya hanya mencium baunya sekarang. Tapi gambaran sosoknya mulai hilang satu persatu. Karena saya melihat hatinya Ibu Eti mulai ada perasaan manusia. Kalau orang nggak ada perasaan jiwa manusia, semuanya apa-apa akan jadi gelap mata dan bahaya. Akan jadi korban. Orang yang berpikiran waras akan jadi gila, dan semua orang akan jadi gila juga akibat perbuatannya. Saya merasakan di sini ada aroma seperti hawa cinta kasih gitu yang saya rasakan sedikit banyak sudah muncul di sini. Daripada tadi saya mencium baunya bau hantu dan bau setan. Kalau di sini saya mencium ada bau hati. Nah sekarang udah nggak Kalau ini menyeramkan bisa saya sebelumnya bawa, gitu ya. hatinya ini mungkin itu bisa menghilangkan dendam. Jangan balas dendam dengan kebencian. Balas kebencian itu dengan cinta kasih atau melupakannya. Nggak perlu dibalas apa-apa. Tidak perlu. Baik. Kalau gitu terima kasih Ibu Eti. Mudah-mudahan Ibu ingat terus anak-anak Ibu. Iya. Dan bisa melupakan dendam dan bisa memaafkan. Ingat aja Bu, makhluk-makhluk ini saat Ibu menyimpan rasa dendam, mereka juga tersimpan dalam diri Ibu. Dan saat udah ada dalam diri Ibu nggak akan bisa ngambil keputusan seperti orang normal karena bukan Ibu yang ngambil keputusan. Mereka ini Bu. Ya Bu ya, semua kita berharap Ibu bisa membersihkan hatinya ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan Ibu boleh meninggalkan studio.